hasil observasi kami tentang kemitraan satuan pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kemitraan. Apa sih itu kemitraan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kemitraan adalah hubungan atau jalinan kerjasama dan sebagainya sebagai mitra atau teman atau rekan kerja. Kemitraan pendidikan adalah kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang berlandaskan pada asas gotong royong, kesamaan, kedudukan, saling percaya, saling menghormati, dan kesediaan untuk mengorbankan, membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi peserta didik. Selanjutnya, tujuan kemitraan. Tujuan kemitraan dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan umum, dan yang kedua, tujuan khusus. Tujuan umum ini, program kemitraan ini, bertujuan untuk menjalin kerjasama dan keselarasan program pendidikan di satuan, keluarga, dan di masyarakat. Sebagai trisentra pendidikan dalam membangun ekosistem pendidikan yang kondusif untuk menumbuh kembangkan karakter dan budaya berprestasi peserta pendidik. Yang kedua, tujuan khusus. Pertama, untuk menguatkan jalinan kemitraan antara satuan, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung lingkungan belajar yang dapat mengembangkan potensi anak secara utuh. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan orang tua wali dalam mendukung pendidikan anak di rumah dan di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan peran-peran serta masyarakat dalam mendukung program pendidikan di sekolah dan di masyarakat. Lalu, dalam kemitraan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, membangun keberanian untuk mengatasi ketidakpastian pada saat membangun kemitraan. Yang kedua, menghargai keragaman untuk mengatasi kekhawatiran akan perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara para mitra. 3. Mengusahakan kesetaraan untuk mencegah terjadinya ketimpangan kekuasaan dalam kemitraan. Hal ini berlaku dalam menyatakan pendapat atau dalam negosiasi maupun terkait dengan kontribusi dan citra masing-masing mitra di hadapan publik. Yang keempat, bersifat transparan, yaitu keterbukaan dan kejujuran mengenai kepentingan dan harapan masing-masing pihak dalam bekerja sama. Yang terakhir, yaitu yang nomor 5, menciptakan manfaat bersama agar menghindari persaingan di antara para mitra. Lalu selanjutnya ada model-model kemitraan yang dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, ada pemerakara dalam kemitraan, yaitu pihak yang mengawali untuk membangun kemitraan. Misalnya, pada hari pertama masuk sekolah, pada kegiatan itu, sekolah diwakili wali kelas memimpin pertemuan dengan orang tua atau wali untuk membahas program sekolah dan agenda pertemuan orang tua atau wali. Lalu yang kedua, ada fasilitator kemitraan, yaitu pihak yang memfasilitasi terwujudnya kemitraan dengan keluarga dan masyarakat. Misalnya dengan penyediaan tempat penyelenggaraan kelas orang tua atau wali. Lalu yang ketiga, ada pengendali kemitraan, yaitu pihak yang mengendalikan secara proaktif sehingga kemitraan terus berjalan semakin baik. Misalnya melakukan evaluasi perubahan perilaku orang tua atau wali dalam keterlibatannya mendukung proses pendidikan anak di rumah. Tadi sudah dibahas mengenai materi tentang kemitraan satuan pendidikan. Selanjutnya, ikuti keseruan kami pada saat observasi ke salah satu pesantren yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Pondok pesantren ini adalah sebuah institusi pendidikan yang tak hanya menonjolkan pembelajaran agama, tetapi juga menggagas inovasi dalam bidang kemitraan. Dengan jaringan yang luas, pesantren ini menjalin kerjasama dengan yayasan lain untuk membantu siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Timur Tengah. Sebelum berangkat, siswa menjalani karantina selama 9 bulan di suatu yayasan. Di sana, mereka mempelajari bahasa, menghafal Al-Quran, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kampus Al-Azhar sebagai syarat beasiswa. Namun, tidak semua siswa bisa mendapatkan beasiswa. Untuk membantu mereka, Forum Alumni Mesir hadir sebagai wadah untuk mendapatkan beasiswa di Timur Tengah. Dengan kerjasama antara pesantren, yayasan, forum alumni, dan lembaga pendidikan, siswa memiliki akses lebih besar untuk mewujudkan impian melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pondok pesantren ini juga sedang merencanakan untuk menjalin kemitraan baru dengan fokus pada pembukaan peluang kewirausahaan bagi para santrinya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa para alumni dapat memasuki dunia kerja atau mengembangkan usaha mereka sendiri dengan lebih percaya diri dan berdaya saing.
Oke teman-teman, nah manfaat dari masuk kita ke pondok pesantren itu mampu menjadikan diri kita belajar tentang ilmu agama yang lebih baik. Nah jadi teman-teman yang mau masuk pesantren, cepet-cepet masuk pesantren, takut kehabisan jadwal pondok pesantren. Oke, dadah.